Pernah kepikiran nggak sih pas lagi lihat keluar jendela pesawat dan bertanya-tanya, kenapa ya sayapnya itu miring ke belakang? Itu bukan sekedar gaya-gayaan loh. Itu adalah salah satu inovasi paling cerdas dalam sejarah penerbangan. Dan kita akan kupas tuntas sekarang. Coba deh bandingin. Pesawat kecil yang lebih lambat punya sayap lurus dan kokoh. Sementara jet penumpang modern, sayapnya melengkung ke belakang. Nah, perbedaan desain ini bukan soal estetika. Tapi ini adalah solusi super cerdas untuk melawan hukum fisika di kecepatan tinggi. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar ngerti kenapa sayapnya harus melengkung, kita mesti balik dulu ke masalah utama yang dihadapi para insinyur waktu mereka mencoba bikin pesawat terbang lebih cepat dan lebih cepat lagi. Inti masalahnya tuh di sini. Kalau pelan-pelan, udara ngalir mulus aja di atas sayap. Tapi begitu ngebut deketin kecepatan suara, udaranya kayak nggak sempat minggir. Udara mulai terkompresi, dan semua aturan aerodinamika yang kita kenal seakan-akan nggak berlaku lagi. Dan yang bikin kaget, masalah ini tuh bukan cuma buat pesawat tempur supersonik. Enggak, bahkan pesawat penumpang yang terbang jauh di bawah kecepatan suara juga kena. Jadi, sekitar 60-70% dari kecepatan suara aja, udara yang ada di atas sayap itu udah bisa bergerak supersonik. Ini nyiptain gelombang kejut kecil yang bisa bikin pesawat jadi sulit dikendalikan. Makanya, bahkan Boeing 737 pun butuh solusi ini. Jadi, gimana caranya para insinyur ini nembus dinding yang nggak kelihatan ini? Jawabannya, ternyata sebuah ide yang brilian banget, tapi simpelnya elegan. Dan ide inilah yang ngebuka gerbang ke era penerbangan jet modern. Dan inilah dia sayap sapu. Idenya tuh pada dasarnya menipu sayapnya. Dengan dimiringin ke belakang, sayapnya jadi ngerasa seolah-olah dia terbang lebih pelan dari kecepatan pesawatnya secara keseluruhan. Jenius banget kan trik aerodinamisnya? Gini cara kerjanya. Coba bayangin aliran udara nabrak sayap. Karena sayapnya miring, alirannya jadi kebagi dua. Satu bagian ngalir lurus ngelewatin tebelnya sayap, ini yang kita sebut komponen normal. Dan satu lagi ngalir nyusurin panjang sayap dari pangkal ke ujung. Nah, ini kuncinya. Ternyata, yang paling penting buat bikin gaya angkat itu ya komponen normal tadi. Dengan memiringkan sayap, para insinyur ini sukses memperlambat komponen ini, ngejaga kecepatannya tetap di bawah kecepatan suara alias subsonik, padahal pesawatnya sendiri udah ngebut banget. Trik ini secara efektif menghindari gelombang kejut yang berbahaya. Dan ternyata konsep ini bukan hal baru loh. Insinyur-insinyur Jerman tuh udah paham soal ini pas Perang Dunia Kedua. Makanya mereka punya keunggulan dengan pesawat jet kayak Meh 262. Nah, setelah perang selesai, hasil riset ini kesebar. Dan para desainer sekutu langsung gerak cepat ngadopsi teknologi ini. Sejak saat itu, desain jet berubah total secara fundamental. Tapi ya gitu, namanya juga rekayasa, selalu ada tapinya. Solusi sehebat sayap sapu ini ternyata juga bawa masalah-masalah baru yang nggak kalah bahaya. Sering banget kan, nyelesain satu masalah, malah muncul masalah lain. Di dunia aerodinamika, nggak ada yang gratis. Sayap sapu ini emang jagoan di kecepatan tinggi, tapi pas pelan-pelan performanya payah. Dia nggak efisien buat ngasilin gaya angkat. Artinya apa? Pesawatnya butuh landasan yang lebih panjang buat take off dan landing. Ini kompromi besar yang harus diterima para desainer. Tapi, ada satu masalah yang jauh lebih bahaya dari sekedar performa jelek pas kecepatan rendah. Sebuah masalah yang menghantui banyak pesawat bersayap sapu generasi awal. Dan ternyata sangat mematikan. Namanya span tip stall. Ini kondisi super bahaya di mana ujung sayap berhenti ngasih gaya angkat lebih dulu dari bagian sayap lainnya. Dan di sayap sapu, ini bisa jadi lingkaran setan aerodinamis yang fatal. Gini nih lingkaran setannya. Karena bentuk sayapnya miring, aliran udara itu cenderung lari ke arah ujung sayap. Akibatnya, ujung sayapnya bakal kehilangan gaya angkat atau stall duluan. Nah, pas ini terjadi, pusat gaya angkat pesawat tiba-tiba geser ke depan. Ini bikin hidung pesawatnya mendongak liar yang malah bikin stallnya makin parah. Ini benar-benar spiral mematikan yang hampir mustahil buat pilot atasin. Oke, jadi sayap sapu sukses naklukin kecepatan transsonik. Tapi gimana kalau kita mau terbang lebih kencang lagi? Jauh ngelewatin kecepatan suara? Nah, buat itu dan juga buat ngatasin bahayanya tips stall, para insinyur butuh sesuatu yang benar-benar radikal. Tantangan barunya begini, buat terbang 2 kali kecepatan suara atau Mach 2, sayapnya harus dimiringin dengan sudut yang super ekstrim. Kalau pakai desain biasa, sayapnya bakal jadi panjang banget, tipis, dan ringkih. Mana mungkin kuat nahan beban penerbangan supersonik. Dan hadirlah sayap Delta.
Desain segitiga ini, yang ternyata warisan dari riset Jerman juga, langsung memecahkan masalah struktur tadi. Karena pangkalnya lebar, sayap ini jadi kuat dan kaku banget, meskipun sudut miringnya tajam. Jadi bedanya jelas banget ya. Sayap sapu itu rajanya dunia transsonik, pas banget buat pesawat penumpang. Tapi buat kecepatan supersonik di atas Mach 2, sayap Delta itu juaranya. Dia nawarin kekuatan dan performa yang nggak ada tandingannya, plus strukturnya jauh lebih kokoh dan efisien. Sekarang kita lihat gimana prinsip-prinsip tadi disempurnain dan masih dipakai di pesawat-pesawat paling canggih yang pernah dibuat. Ini bukan cuma cerita sejarah ya, ini teknologi yang terus berevolusi. Dan pastinya, kita nggak bisa ngomongin sayap canggih tanpa nyebutin sang ikon, Concorde. Sayapnya itu bukan cuma sayap biasa, itu adalah sebuah mahakarya aerodinamika. Sayap Concorde itu bukan sayap Delta biasa. Coba lihat deh, bentuknya yang melengkung elegan, namanya ogive. Tepiannya yang tajam, itu ada tujuannya, yaitu sengaja dibuat buat ngasilin pusaran udara atau vortex yang super stabil dan kuat di atas sayap. Nah, vortex ini ngasih gaya angkat yang luar biasa. Fenomena ini disebut gaya angkat vortex. Dan yang paling keren, trik ini sukses ngilangin total masalah tip stall yang mematikan itu. Ide manfaatin vortex ini nggak mati bareng Concorde loh. Coba deh lihat pesawat tempur modern. Ada strek kecil kan di dekat pangkal sayap? Nah, itu tujuannya sama. Ngasilin vortex yang kuat pas sudut serangnya tinggi, yang ngasih kemampuan manuver gila-gilaan buat pesawat tempur. Jadi, mulai dari sayap sapu ke Delta sampai gaya angkat vortex, evolusi desain sayap itu selalu tentang nemuin solusi cerdas buat masalah yang rumit. Ini bikin kita mikir, kira-kira tantangan berikutnya apa ya? Salah satu ide yang lagi dieksplorasi itu namanya sayap gabungan. Secara teori, konsep ini nawarin struktur yang super kaku dan ringan, dengan potensi aerodinamis yang lebih baik. Apa ini bakal jadi masa depan penerbangan? Cuma waktu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, pencarian untuk sayap yang lebih baik nggak akan pernah berhenti.